Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang keempat dengan judul berbagai perumpamaan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mempelajari Alkitab, firman-Mu, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Apa yang nantinya akan kami pelajari itu boleh menambah wawasan, pengetahuan, kerohanian kami. Kami boleh mengambil pelajaran-pelajaran aplikasi dalam kehidupan kami. Kami percaya, mengimani firman Tuhan sangat luas, lebar. Kami memohon kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami. Pelajaran ini boleh kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat untuk pekan ini, dia mengambil ayat tema tercatat dalam Markus 4 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, berbicara soal perumpamaan. Perumpamaan merupakan satu istilah supaya lebih mudah dimengerti oleh para pembaca atau para pendengar Alkitab. Sinonim dari perumpamaan atau umpama adalah contoh misalnya, kalau, dan lain sebagainya. Kitab Markus adalah bagian dari kitab Injil, Injil sinoptik atau kitab Injil yang ditulis oleh penulis Alkitab yang berbeda-beda dengan gaya masing-masing, namun punya istilah yang namanya harmonisasi, yaitu keseragaman, saling melengkapi, keserasian, harmonisasi Injil. Itulah yang namanya harmonisasi Injil. Injil Markus berkontribusi cukup sedikit dalam hal perumpamaan jika kita bandingkan itu dengan kitab yang lain, yaitu Matius, kitab Lukas, Yohanes. Jika kitab lainnya punya banyak perumpamaan, lebih khusus dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, hanya memiliki 5 perumpamaan, yaitu penabur, pelita, takaran, benih yang tumbuh, dan biji sesawi, yang akan kita bahas sepanjang pekan ini. Saudara-saudara, ingat, perumpamaan ada untuk mempermudah para pembaca mengerti apa yang sebenarnya penulis maksudkan dalam Alkitab, mempermudah maksud dari Yesus dalam hal pelita, penabur, benih yang tumbuh, biji sesawi, takaran, dan lain sebagainya. Tentunya berbicara tentang perumpamaan ini butuh penafsiran, butuh kesabaran, waktu untuk mengerti arti perumpamaan, aplikasi yang bisa diambil dari perumpamaan tersebut. Yang pertama, perumpamaan mengenai sang penabur disinggung dalam pelajaran sekolah sahabat hari Minggu. Berbicara soal perumpamaan mengenai sang penabur. Jadi kita akan melihat beberapa perumpamaan untuk pekan ini, dimulai dengan perumpamaan sang penabur. Itu tercatat dalam Markus pasalnya yang keempat. Pasal 4 dibuka dengan perumpamaan tentang sang penabur. Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 ada beberapa informasi yang bisa kita dapati tentang penabur, benih, dan tanah. Kitab Markus memberikan informasi tentang pelayanan Yesus, di mana dia dengan semangat mengadakan pelayanan, dia dengan semangat menyembuhkan orang sakit di pasal sebelumnya, mengusir roh jahat, orang yang kerasukan setan, memanggil murid-murid untuk melayani menjadi penjala manusia,
Dan setelah dia mengawali pelayanannya pada pasal sebelumnya, dia masih melanjutkan pelayanannya untuk berkhotbah, mengajar banyak orang. Dan kalau masuk dalam pasalnya yang keempat, Markus 4 ayat 1, memberikan informasi setelah Yesus dengan semangat melayani, Yesus Kristus mengajar di tepi danau. Orang banyak datang menghampiri Yesus untuk mendengar perkataannya, sehingga Yesus naik di atas perahu, orang banyak di pinggir danau untuk mendengar pengajaran Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan. Saudara-saudara, perumpamaan yang pertama diawali dengan benih. Benih, ada beberapa informasi yang kita dapati, yaitu benih yang jatuh jadi yang pertama, benih yang jatuh langsung dimakan burung-burung. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu ada dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu mengambil waktu beberapa hari atau pekan untuk mencapai kegagalan hasilnya, yang termasuk menjadi hangus oleh terik matahari. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah semak duri mengambil waktu lebih lama untuk mencapai akhir yang tidak produktif karena terhimpit oleh semak duri. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik mengambil waktu yang paling lama, mungkin sepanjang musim pertumbuhan, seperti halnya pola normal suatu tanaman. Saudara-saudara, 3 benih mengalami kegagalan karena jatuh di tanah yang tidak baik, jatuh di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, bersemak duri. Tetapi sedangkan benih yang terakhir itu menuai kesuksesan karena jatuh pada tanah yang baik. Apa artinya ini? Mari kita lihat penafsiran dari Yesus. Pelajaran sekolah sahabat hari Senin. Saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tetap menggunakan pelajaran sekolah sahabat Anda, buku sekolah sahabat Anda. Mari kita lihat artinya yang ditafsirkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, dalam mempelajari Alkitab, kita butuh penafsiran. Alkitab di dunia ini sangat banyak jumlahnya, tapi isinya semua sama jika belum dirubah, karena ada Alkitab yang sudah dirubah. Namun, mengapa ada banyak sekali ajaran-ajaran yang berbeda? Mengapa ada banyak gereja-gereja yang berbeda? Doktrin-doktrin yang berbeda? Karena penafsirannya beda. Menurut golongan ini berkata A, menurut golongan yang lain berkata B, menurut golongan yang lain juga berkata C. Tidak heran dalam dunia kekristenan, satu Tuhan Yesus, satu Alkitab, tapi denominasi gereja ada banyak. Ajaran-ajarannya berbeda. Ini karena apa? Karena penafsir dalam hal ini, ya mungkin pendeta-pendeta, para ahli teolog, salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau salah menafsirkan isi di dalam Alkitab. Nah, dalam dunia kekristenan Alkitab kita mengenal istilah sola scriptura. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Biarkan Alkitab berbicara tentang dirinya sendiri. Dan mengenai perumpamaan tentang sang penabur, penafsirnya bukan pendeta, penafsirnya bukan ketua jemaat, tetapi Yesus sendiri. Penulis gereja Kristen yang terkenal, Ellen White, dia mengatakan begini, Yesus adalah oknum yang tidak pernah salah. Jadi, jika penafsirnya adalah Yesus yang tidak pernah salah, sudah pasti tidak akan salah atau keliru. Penulis pelajaran sekolah sahabat, Profesor Thomas R. Shepard, dia katakan begini, Yesus menafsirkan perumpamaan ini dengan mengidentifikasikan hal-hal eksternal dari kisah yang diwakilkan oleh sejumlah rincian dalam kisah tersebut. Penafsirannya mengindikasikan bahwa kisah tersebut merupakan sebuah alegori
yang longgar dengan referensi ke dunia nyata tidak harus menjadi referensi untuk setiap detailnya. Yesus mengidentifikasi benih itu sebagai firman Allah yang jatuh pada tanah, dan tanah artinya hati atau pribadi yang siap menerima firman Tuhan, tapi tanah itu berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, ada yang berbatu, ada yang bersemak duri, ada tanah yang baik. Jadi ada benih adalah firman, dan tanah ini melambangkan hati. Melambangkan hati berbeda-beda. Ada 4. Ada yang di pinggir jalan, berbatu, bersemak duri, tetapi ada tanah yang baik atau hati yang baik. Pertama, mari kita lihat tanah yang pertama. Orang yang di pinggir jalan, tempat firman ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Markus 4 ayat 4 mengatakan, benih ada di pinggir jalan, datanglah burung untuk memakannya. Penafsirannya dalam ayatnya yang ke-15, orang di pinggir jalan, mereka ditaburkan oleh firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan kepada mereka. Yang kedua, yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ini ayatnya yang ke-16, ialah orang yang mendengar firman lalu menerima firman itu dengan gembira. Tetapi karena pemahaman mereka dangkal, mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Mereka tahan tapi hanya sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan dalam ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17, benih yang ditaburkan di berbatu ialah mereka yang dengar firman, mereka gembira karena pemahaman mereka dangkal, tidak berakar, hanya tahan sebentar saja. Datang penindasan, datang penganiayaan karena firman, mereka segera murtad. Ingat saudara-saudara, kalau saudara murtad karena penganiayaan, kalau saudara murtad karena penindasan, kalau saudara murtad karena dipukul di dalam jemaat, itu wajar. Yang tidak wajar kalau saudara sudah tidak terpilih menjadi ketua jemaat. Yang tidak wajar kalau saudara murtad karena menikah dengan orang lain. Yang tidak wajar kalau saudara murtad karena pekerjaan. Oh, karena bekerja hari Sabat saya murtad. Yang tidak wajar kalau saudara merajuk. Sudah tidak mau masuk gereja karena merajuk. Orang Manado bilang merajuk. Yang tidak wajar kalau saudara murtad hanya berbeda pemahaman. Oh, saya beda pemahaman dengan pendeta. Menurut saya begini. Saya beda pemahaman dengan ketua. Menurut saya begini. Karena beda pemahaman, akhirnya murtad. Itu tidak wajar. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, itulah yang mendengarkan firman, tapi karena kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan pikiran-pikiran duniawi menghimpit firman itu, lalu tidak berbuah. Saudara-saudara, terkadang kita terlalu khawatir tentang apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita makan, dan lain sebagainya. Terkadang kita sudah ada dalam kebenaran, tetapi oleh karena pekerjaan, kita memilih untuk mengorbankan iman kita dengan bekerja pada hari Sabat. Terkadang karena tipu daya kekayaan, bukan karena kekayaan, saudara, tipu daya kekayaan, kita memilih untuk tidak berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Kita memilih untuk tidak berbuah, kita memilih untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang saudara-saudara, kita dengan semangatnya mencari berkat, mencari uang, tetapi lupa mencari siapa yang memberi berkat. Kita dengan semangat mencari berkat, mencari uang, bekerja, tetapi kita lupa mencari siapa yang memberi pekerjaan, siapa yang memberi berkat, siapa yang memberi uang tersebut.
Markus 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Ellen White, dia katakan begini, perumpamaan ini adalah respon terhadap pekerjaan Roh Suci di dalam hati setiap orang. Ellen White ditambahkan dalam buku Christ Object Lesson halamannya yang ke-56, Roh Allah selalu berusaha untuk mematahkan mantra kegilaan yang menahan manusia agar tetap asyik dengan hal-hal duniawi dan membangkitkan keinginan untuk mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Dengan melawan roh, manusia menjadi lalai atau mengabaikan firman Allah. Mereka sendiri bertanggung jawab atas kekerasan hati yang menghalangi benih yang baik untuk berakar, dan atas pertumbuhan yang jahat menghalangi perkembangannya. Yang keempat, saudara-saudara, ini ditutup dengan benih yang ditaburkan di tanah yang baik atau di hati yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada hasil, ada yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara-saudara, ada orang yang menerima firman Tuhan dengan baik. Menyambut firman Tuhan. Biar kalaupun ketua uni yang khotbah, tapi kalau kita tidak sambut firman Tuhan, sia-sia. Kalau ketua jemaat, pendeta jemaat biasa yang berkhotbah, tapi kalau kita sambut itu firman Tuhan, selembut apapun, sekeras apapun, teguran apapun, kita akan terima. Selasa, ini alasan untuk perumpamaan. Mengapa ada perumpamaan? Markus 4 ayat 10 sampai 12 adalah perkataan Yesus yang dia kutip apa yang Yesaya catat dalam kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu Yesaya mendapatkan penglihatan tentang Allah dalam bait suci yang sedang diliputi oleh kemuliaan Allah serta melihat kenajisan dirinya sendiri. Yesaya dalam bait Allah dia melihat, dia mendengar panggilan pelayanan untuk melayani. Itulah sebabnya dalam pasal itu dikatakan, siapakah yang akan kuutus? Inilah aku, utuslah aku. Dan Yesaya juga menyampaikan bahwa Allah itu adalah kudus, kudus, kudus. Kita adalah kudus, 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 berarti kita manusia najis. Kemuliaan Allah serta melihat kenajisan dirinya sendiri. Nah sekarang, apa alasan untuk adanya perumpamaan? Yang pertama, untuk menggambarkan pentingnya penerimaan. Untuk supaya murid-murid Yesus dan orang banyak supaya dengan mudah menerima firman itu, Yesus memberikan perumpamaan karena perumpamaan adalah cerita supaya mudah dimengerti dan diterima. Jadi alasan yang pertama mengapa ada perumpamaan, karena supaya dapat dimengerti dan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, untuk menjelaskan cerita yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada sesuatu yang cukup sulit di dalam Alkitab, ada perumpamaan, ada contoh, misalnya, supaya bisa dapat dimengerti. Yang ketiga, untuk memancing pemikiran yang lebih dalam, karena manusia lebih tertarik jika satu pembahasan ada ceritanya. Yesus berusaha membuat firman-Nya menjadi lebih menarik supaya para pendengar, para pembaca tertarik dengan pembahasan Alkitab. Yang keempat, membina kehidupan abadi, halaman 14. Ada banyak orang yang mendengar kebenaran itu, tetapi tidak berakar dalam hati sehingga mudah tercabut. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Yesus ingin membangkitkan perasaan ingin tahu mereka. Ia berusaha membangkitkan orang sembrono dan mengingatkan kebenaran dalam hatinya. Dilanjutkan dalam buku yang sama,
ajaran melalui perumpamaan adalah populer. Nah, jadi waktu itu populer dan mendapat hormat dan perhatian. Bukan saja dari orang Yahudi tetapi juga dari bangsa-bangsa yang lain pula. Tidak ada lagi cara mengajar yang lebih berhasil dari itu yang dapat digunakannya. Jadi ini adalah cara yang baik. Yes, sepertinya metode perumpamaan adalah cara yang baik untuk mengajar dibandingkan dengan metode yang lainnya. Tetapi ingat saudara-saudara, Ellen White Ronubuat mengatakan di buku yang sama begini. Membina kehidupan abadi di halaman yang sama, halaman 14. Di tengah orang banyak yang mendengarkan ajaran Kristus, ada banyak orang Farisi. Mereka memandang dengan ejekan betapa sedikit dari antara pendengarnya yang mengakui dia sebagai Mesias. Yes, benar, metode perumpamaan yang Yesus pakai waktu itu cukup populer, dengan baik diterima, dengan baik supaya murid-murid orang banyak dimengerti pada saat itu. Tetapi di tengah-tengah orang banyak itu yang saat itu sementara mendengar, ada banyak orang Farisi. Mereka memandang dengan ejekan, menyebabkan betapa sedikit di antara para pendengar mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Terus, bagaimana kita menanggapi perumpamaan? Jawabannya kita boleh baca itu dalam Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara boleh baca itu di rumah saudara masing-masing. Rabu berbicara tentang pelita dan gantang. The Spirit of Prophecy volume 2 chapter 19 halaman 243 berkata begini. Yesus menggunakan cahaya pelita untuk melambangkan doktrin-doktrin atau ajaran-ajarannya. Jadi pelita ini melambangkan doktrin atau ajaran-ajaran Yesus, ajaran Alkitab, yang menerangi jiwa-jiwa yang menerimanya. Cahaya ini tidak boleh disembunyikan dari dunia, tetapi harus bersinar untuk menerangi dan memberkati mereka yang melihatnya. Instruksi yang diterima oleh mereka yang mendengarkan Yesus Kristus harus disampaikan kepada orang lain, dan dengan demikian diwariskan kepada anak cucu. Ia memperingatkan mereka untuk mendengar dan memahaminya, dan hak-hak istimewa yang mulia yang kemudian diberikan kepada mereka berkembang dan menghasilkan keselamatan bagi mereka sendiri dan memberi keuntungan dalam manfaat bagi orang lain. Keuntungan dan manfaat bagi orang lain. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan dalam buku The Spirit of Prophecy, cahaya atau pelita adalah lambang kebenaran doktrin Alkitab. Gantang adalah suatu upaya di mana kita menutupi kebenaran itu dari dunia ini. Saudara-saudara, saya mau katakan kita tidak boleh menjadi seperti laut mati. Hanya menerima saja, tidak mau memberi. Hanya menerima, mendengar firman Tuhan, kebenaran-kebenaran, tapi tidak mau sampaikan kebenaran, tidak mau menghidupkan kebenaran itu. Marilah kita menjadi seperti sungai yang selalu mengalir ke laut. Artinya, kebenaran yang kita terima setiap hari, pembahasan-pembahasan firman Tuhan, kita hidupkan lewat kehidupan kita. Kita hidupkan dengan perkataan kita. Setelah kita menerima terang, menerima doktrin kebenaran Alkitab, haruslah kita bagikan itu kepada orang lain. Jangan tutup itu dengan gantang. Harus taruh berada di tempat yang tinggi, di kaki Dian. Supaya apa? Supaya orang boleh melihat kehidupan kita. Apakah benar kita selaras hidup dengan firman Tuhan. Hari Kamis berbicara tentang perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Perumpamaan tentang benih diawali dengan kalimat, beginilah hal kerajaan Allah itu. Ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dijelaskan dengan perumpamaan benih yang bertumbuh. Diawali dengan perumpamaan benih yang bertumbuh supaya dapat dimengerti. Kita mengingat kitab Injil berkaitan satu dengan yang lain.
Apa yang dicatat dalam kitab Matius ada dalam kitab Lukas, bahkan mungkin lebih diperlengkapi dalam kitab Lukas. Tapi berbeda dengan perumpamaan benih yang tumbuh, hanya dicatat dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29, tidak dicatat dalam kitab yang lain. Itu artinya merupakan keunikan tersendiri bagi Markus. Dan penulis pelajaran sekolah Sabat, Profesor Thomas R. Shepard, dia katakan begini, fokus dari perumpamaan yang singkat ini adalah proses pertumbuhan. Yesus mengindikasikan bahwa begitulah kerajaan Allah. Manusia mempunyai peran, namun pertumbuhannya sesungguhnya adalah karya Allah. Ini bukanlah proses akhir. Kisah ini tiba-tiba berakhir dengan matangnya benih itu. Demikian pula kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan tiba-tiba mengakhiri sejarah dunia. Dilanjutkan penulis pelajaran sekolah Sabat, Profesor Thomas Shepard, katakan begini. Poin yang Yesus sampaikan adalah bahwa kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang sangat kecil seperti benih akan menjadi besar dan mengesankan. Orang-orang di zaman Yesus mungkin memandang rendah pengkhotbah keliling dari Galilea dengan sekelompok muridnya. Namun, waktu telah menunjukkan bahwa kerajaan kasih karunia-Nya terus meluas ke seluruh dunia. Kesimpulan. Dengan adanya perumpamaan-perumpamaan, kita lebih mengerti apa yang Yesus mau sampaikan bagi kita semua. Marilah kita menerima benih itu di tanah yang baik, yaitu di hati yang baik, supaya kita bisa berbuah dan membagikan firman itu. Kebenaran itu kepada semua orang, jangan tutup itu dengan ganteng. Ellen White mengatakan, semua orang yang menjadi rakyat kerajaan Kristus, katanya, akan membuktikan adanya iman dan pertobatan. Kebaikan hati, kejujuran, kesetiaan akan tampak dalam kehidupan mereka. Mereka akan menolong fakir miskin dan membawa persembahan mereka kepada Allah. Mereka akan melindungi orang yang tidak mempunyai perlindungan, serta memberikan teladan kebajikan dan belas kasihan. Demikianlah para pengikut Kristus akan memberikan bukti akan kuasa Roh Suci yang mengubahkan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan, kemurahan, dan kasih Allah akan kelihatan. Jika tidak demikian, maka mereka adalah seperti sekam yang dicampakkan ke dalam Alfi. Alfa Omega jilid 5 halaman 99. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Pelajaran tentang perumpamaan boleh kami pelajari bersama. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus diungkapkan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Berkati kehidupan kami Tuhan. Berkati saudara-saudara umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya berkat damai dari surga boleh menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika pekabaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, komen, saudara boleh bagikan kepada orang lain supaya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tumere.